warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Hamsyah, kelas 6 gabungan 1 web. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di web web3school.com. Di antaranya adalah CSS pseudo class, CSS element, CSS opacity, CSS navigation bar, dan CSS dropdown. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, materi yang pertama adalah CSS pseudo class. Berhubung web web3school.com ini bahasanya full bahasa Inggris, jadi untuk lebih paham lagi kita translate saja webnya ke bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke materi. Apa itu CSS pseudo class? CSS pseudo class digunakan untuk mendefinisikan keadaan khusus dari suatu elemen. Misalnya, mendesain sebuah elemen saat pengguna mengarahkan mouse ke atasnya, contohnya seperti ini. Nah, yang kedua, gaya tautan dikunjungi dan tautan belum dikunjungi berbeda. Style pada sebuah elemen saat mendapatkan fokus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sintaksnya bagaimana? Sintaksnya seperti ini. Selector, pseudo class, property, lalu value. Jadi, seperti ini. Kita langsung ke contohnya. Jadi, A ini adalah selektornya, link ini adalah pseudo class-nya, color ini propertinya, dan value yang ini, kode warnanya. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung coba. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada linknya. Nah, link ini sebelum diklik dia berwarna hijau. Setelah kita arahkan dia berwarna pink, dan setelah kita klik dia berwarna biru. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut materinya. Selanjutnya adalah kelas semu dan kelas CSS atau pseudo class dan kelas CSS. Nah, kelas semu atau kelas pseudo class dapat digabungkan dengan kelas CSS. Saat Anda mengarahkan kursor ke tautan dalam contoh, itu akan berubah warna. Kita langsung coba. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Kita coba. Sebelum kita mengarahkan dia berwarna biru dan biru tua. Setelah kita arahkan dia langsung berwarna merah. Nah, yang di atas sini adalah dia menggunakan pseudo class, sedangkan yang di bawah ini cuma CSS-nya saja. Jadi berbeda teman-teman. Sebelum diklik dia berwarna merah, sedangkan di bawah ini sebelum diklik maupun sesudah diklik dia tetap berwarna yang sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah dia menggunakan penjilan div ya teman-teman. Kita langsung ke contohnya saja biar lebih paham. Nah, ini dia. Jadi divnya seperti ini. Nah, background colornya green, colornya atau tulisannya itu berwarna putih, paddingnya pengaturan kiri kanannya 25 dan teks alignnya adalah center. Jadi kita lihat di sini juga ada div hover color blue. Jadi sebelum kita klik dia akan berwarna hijau. Nanti setelah kita klik dia akan berwarna biru. Itu maksudnya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hover tooltip sederhana atau simple tooltip hover. Nah, di sini kita arahkan kursornya ke elemen div. Nah, maka akan muncul elemen P. Untuk lebih jelasnya kita ke contohnya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi hover over me to show the P element adalah elemen div. Nah, ini dia. Sedangkan ketika kita mengarahkan ke sini ada muncul ini, ada hair iron. Nah, ini adalah elemen P. Seperti itu teman-teman. Baik, kita ke materi selanjutnya. Nah, CSS pseudo class anak pertama atau the first child pseudo class cocok dengan elemen tertentu yang merupakan anak pertama dari elemen lain. Nah, selanjutnya adalah cocokkan elemen P pertama.
Dalam contoh berikut, pemilih mencocokkan elemen P apapun yang merupakan turunan pertama dari elemen apapun. Kita coba. Jadi di sini di sintaksnya ada dua elemen P yang digunakan, tetapi yang memiliki efek ini cuma yang pertama. Kenapa demikian? Karena P-nya di sini dia menggunakan first child. Jadi untuk kata yang sama dia lebih fokus ke paragraf pertama yang ini, the system, the text yang ini, sehingga tulisannya yang berbeda itu terletak di tulisan paragraf pertama. Di tulisan paragraf pertama yang dia berwarna, sedangkan yang paragraf kedua tidak berwarna. Jadi kita ke materi selanjutnya. Cocokkan elemen pertama di semua elemen. Dalam contoh berikut, selektor cocok dengan elemen I pertama di semua P elemen. Kita coba. Nah, di sintaksnya ini ada satu paragraf ini ada dua pemanggilan selektornya. Nah, di sini jelas perbedaannya. Nah, pemanggilan pertama dia itu langsung berefek, sedangkan pemanggilan keduanya dia tidak istilahnya berefek, teman-teman. Kenapa? Karena perintah yang kita gunakan adalah first child. Jadi setiap kata yang kembar dia hanya fokus ke kata yang pertama, seperti ini, teman-teman. Materi selanjutnya CSS The Length Pseudo Class atau The Length Pseudo Class memungkinkan Anda untuk menentukan aturan khusus untuk bahasa yang berbeda. Pada contoh di bawah ini, lang, tentukan tanda kutip untuk elemen qui dengan lang no. Kita coba agar lebih paham. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada perintah qui lang no. Watch. Nah, jadi elemen qui ini akan memunculkan tanda seperti ini, teman-teman. Ketika kita menggunakannya akan muncul seperti tanda no, negasi ya, teman-teman. Seperti itu. Baiklah, saya rasa materi CSS Pseudo Class-nya sudah dijelaskan. Kita langsung ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah CSS Pseudo Element. Nah, langsung saja. Apa itu pseudo elemen? Pseudo elemen CSS digunakan untuk mengatur gaya bagian tertentu dari sebuah elemen. Misalnya, style pada huruf pertama atau baris dari sebuah elemen, sisipkan konten sebelum atau setelah konten elemen. Sintaksnya yaitu selector, *2, pseudo elemen, property, dan value. Jadi perbedaan dengan CSS pseudo class tadi itu di sini pemisah antara selector dan pseudonya itu ada kalau di CSS pseudo class dia cuma 1.2, sedangkan di CSS pseudo elemen ini ada 2.2-nya. Pseudo elemen baris pertama atau the first pseudo element digunakan untuk menambah gaya khusus untuk baris pertama dari teks. Contoh berikut menformat baris pertama teks di semua elemen P. Langsung saja kita ke contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi semua kata di baris pertama akan mendapatkan efek warna merah dan tulisannya kecil tapi menggunakan huruf kapital seperti ini, teman-teman. Nah, kalau saya rubah lembar kerjanya seperti ini, maka semua kata yang berada di baris pertama itu mendapatkan efeknya seperti itu, teman-teman. Nah, properti the first element ini hanya berlaku di beberapa elemen seperti font properties, color properties, background properties, word spacing, letter spacing, text decoration, vertical align, text transform, line highlight, dan clear.
Oke, materi selanjutnya yaitu the first letter pseudo element. The first letter pseudo element digunakan untuk menambah gaya khusus untuk huruf pertama dari teks. Untuk lebih jelasnya kita langsung coba. Nah, jadi sesuai namanya first letter, jadi yang mendapatkan efek ini yaitu cuma huruf pertama di baris pertama, teman-teman. Jadi yang kena efek di sini yaitu huruf Y. Nah, first letter pseudo element ini hanya berlaku di beberapa elemen. Di antaranya adalah font properties, color properties, background properties, margin properties, padding properties, border properties, text decoration, vertical align, text transform, line highlight, float, dan clear. Pseudo elemen dan CSS class. Jadi elemen semu dapat atau pseudo elemen dapat digabungkan dengan kelas CSS. Kita coba. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini dia menggunakan pseudo class, sedangkan yang di sini hanya menggunakan CSS. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini. Jadi yang menggunakan pseudo class, huruf pertamanya ini mendapatkan efek, sedangkan yang hanya menggunakan CSS dia tidak ada efeknya. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya, beberapa elemen semu atau beberapa pseudo elemen. Beberapa elemen semu atau pseudo elemen juga bisa digabungkan. Dalam contoh berikut, huruf pertama paragraf akan berwarna merah dan ukuran font XS-Large. Sisa baris pertama akan berwarna biru dan dalam huruf kecil. Paragraf lainnya akan menjadi ukuran dan warna font default. Kita coba untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ini ada dua pseudo elemen, yaitu yang menggunakan first letter dan first line. First letternya yang mana? First letternya yang ini, U. Sedangkan first line-nya yang ini, semua yang di baris pertama. Nah, ini dia. Semua yang berada di baris pertama yang mendapatkan efek ya teman-teman. Nah, seperti ini. Itu untuk first line dan first letter ketika digabungkan. Selanjutnya, CSS the before pseudo element. The before pseudo element dapat digunakan untuk memasukkan beberapa konten sebelum konten dari elemen. Untuk lebih jelasnya kita coba. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan elemen sebelum pseudo elemennya ya. Jadi di sini kita menggunakan elemen smile sebelum pseudo elemennya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah CSS after pseudo element. The after pseudo element dapat digunakan untuk memasukkan beberapa konten setelah isi elemen. Untuk lebih jelasnya kita coba. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan elemen lain setelah pseudo elemennya. Tadi yang pertama itu, contoh yang barusan itu, elemennya itu sebelum elemen pseudo elemen. Sedangkan yang ini elemennya sesudah pseudo elemen. Jadi begitu. Selanjutnya, CSS the maker pseudo element. Nah, the maker pseudo element memilih penanda daftar item. Jadi kita coba saja untuk lebih jelasnya. Nah, the maker ini kita gunakan untuk menambahkan daftar elemen biar lebih jelas seperti ini. Ada tanda bulatan dan yang kedua ini ada angka 1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya CSS the selection pseudo element. The selection pseudo element sesuai dengan porsi elemen dipilih oleh pengguna. Sifat CSS berikut dapat diterapkan untuk selection, color, background, cursor, dan outline. Untuk lebih jelasnya kita langsung coba. Jadi sintaksnya seperti ini dan tampilannya seperti ini. Dia akan memberikan efek seperti efek warna merah dan background
ke kuning ketika kita memilih hurufnya, memilih kata ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari text selection. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah materi CSS opacity atau transparasi. The opacity property menentukan opacity atau transparasi elemen. Gambar transparan. The opacity property dapat mengambil nilai 0,0 sampai 1,0. Nilai yang rendah lebih transparan. Jadi seperti ini gambarannya. Semakin rendah nilai opasitasnya, maka semakin transparan gambarnya teman-teman. Sintaksnya seperti ini teman-teman, yaitu IMG, ini untuk memanggil gambar, opacity, lalu kita atur transparasi gambar yang ingin kita berikan. Di sini ada 0,5. Mari kita coba. Nah, jadi untuk gambar dengan opasitas 0,5, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Baik, kita ke materi selanjutnya. Ini adalah efek hover transparan. The opacity property sering digunakan bersama-sama dengan hover pemilih untuk mengubah opacity pada mouse over. Jadi seperti ini untuk hovernya. Sebelum kita pilih, sebelum kita arahkan kursor ke gambarnya, maka opasitasnya itu cuma 0,5. Setelah kita arahkan kursornya, maka opasitas gambarnya itu akan berubah menjadi 1,0. Sintaksnya seperti ini ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, kita langsung coba lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia menggunakan opasitas 0,5 untuk pertama. Jadi untuk tampilan awalnya opasitasnya itu cuma 0,5. Setelah kita menggunakan hover, opasitasnya 1,0. Jadi ketika kursor kita mengarah ke gambar tersebut, opasitasnya berubah menjadi 1,0. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya blok CSS pertama mirip dengan kode di contoh 1. Selain itu, kami telah menambahkan apa yang akan terjadi saat pengguna mengarahkan kursor ke salah satu gambar. Dalam hal ini, kami ingin gambar tidak transparan saat pengguna mengarahkan kursor ke gambar. CSS untuk ini adalah opacity 1. Saat penunjuk mouse menjauh dari gambar, gambar akan menjadi transparan kembali. Jadi ini adalah kebalikan dari hover tadi. Yang hover tadi itu sebelum kita tunjuk dia transparan, setelah kita tunjuk kursor maka dia akan jelas. Ini sebaliknya, sebelum kita tunjuk kursor maka gambarnya itu jelas. Setelah kita arahkan kursor ke gambarnya, maka gambarnya menjadi transparan seperti ini ya. Mari kita coba. Ya, seperti ini. Perintah yang digunakan yaitu IMG hover opacity 0,5. Jadi ketika kita mengarahkan kursor ke gambarnya, maka gambarnya akan berubah menjadi opasitasnya 0,5. Begitu teman-teman. Selanjutnya, kotak transparan. Saat menggunakan opacity property untuk menambahkan transparansi ke latar belakang suatu elemen, semua elemen turunannya mewarisi transparan yang sama. Ini dapat membuat teks di dalam elemen transparan sepenuhnya sulit dibaca. Jadi seperti ini maksudnya. Dia menggunakan perintah div, ya, div opacity, dan ketentuan nilai opacity-nya berapa? Mari kita coba. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, perintahnya itu apa? Yaitu dia menggunakan div, background color apa yang akan digunakan, paddingnya, dan untuk yang pertama ini, div pertamanya ini yaitu opasitasnya cuma 0,1, div keduanya opasitasnya 0,3, div yang ketiga ini opasitasnya 0,6, dan div yang terakhir ini adalah default atau normal opasitasnya ya. Selanjutnya, transparansi menggunakan RGBA. Jika Anda tidak ingin menerapkan opasitas ke elemen anak seperti dalam contoh kami di atas, yaitu contoh sebelumnya, gunakan nilai warna RGBA
Contoh, berikut menyetel opasitas untuk warna latar belakang dan bukan teksnya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh sintaksnya. Kita coba. Nah, di sini dia tidak menentukan opasitasnya 0, berapa, tetapi dia cuma menggunakan pengaturan perintah RGBA ya. Ini contohnya. Background RGBA 7,6, 175 dan 80. Ini. Dan div course-nya ini RGBA-nya itu dia mengaturnya yaitu 76, 175, 80 dan 0,1. Seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya begini. Jadi ini menurut saya ini tuh lebih ribet sintaksnya ditimbang yang tadi barusan itu. Yang tadi itu kan tinggal diatur berapa opasitasnya. Kalau ini dia terlalu rumit ya, karena dia mengatur 3 angka. Selanjutnya, teks dalam transparan. Jadi hasilnya seperti ini, sintaksnya seperti ini teman-teman. Kita coba. Jadi ini dia menggunakan div background. Jadi dia atur dulu ukuran backgroundnya, lalu dia menggunakan box, ini boxnya juga diatur color backgroundnya, bordernya, opasitas boxnya, ini opasitasnya ya. Terus di transparan boxnya juga ini diatur lagi transparannya, yaitu 5%. Selanjutnya adalah materi CSS Navigation Bar. Jadi, CSS Navigation Bar ini ada 2 macam, yaitu ada yang bentuknya vertikal menurun seperti ini, dan ada yang bentuknya horizontal menyamping seperti ini. Jadi, CSS Vertical Navigation Bar itu bentuknya seperti ini. Dia menggunakan sintaks LI A display block with 60px. Kita coba dulu. Nah, jadi dia menggunakan perintah UL dan LI. Kita ke penjelasannya. Jadi, display block menampilkan tautan sebagai elemen blok, membuat seluruh area tautan dapat diklik, bukan hanya teks, dan memungkinkan kami untuk menentukan lebar dan bentalan margin tinggi dan lain-lain jika Anda mau. Width 60px yang ini. Elemen blok menggunakan lebar penuh yang tersedia secara default. Kami ingin menentukan lebar 60 pixel. Anda juga dapat mengatur lebar UL dan menghapus lebar A, karena mereka akan menggunakan lebar penuh yang tersedia saat ditampilkan sebagai elemen blok. Ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti contoh kita sebelumnya. Kita coba. Nah, ini sama. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita ke contoh sintaksnya langsung. Coba. Nah, jadi di sini ada navigation bar yang vertikal ya. Di sini ini sebelum kita memilih navigation barnya, dia akan berwarna abu-abu. Ini perintahnya. Nah, ini dia perintahnya. Jadi sebelum kita klik, dia menggunakan perintah ini, list style tipenya apa, none, margin 0, padding 0, dan width-nya 200 pixel, background color nih abu-abu ya. Setelah kita atur UL dan LI-nya, tampilannya cuma seperti ini, dan kita atur hover-nya. Jadi ketika kita arahkan kursor kita ke navigation bar-nya, dia akan berubah karena kita menggunakan perintah hover. Jadi dia akan berubah seperti ini. Dia menggunakan background-nya abu tua dan tulisannya putih. Berbeda dengan saat kita sebelum mengarahkan kursor kita ke situ, tulisannya hitam dan background-nya abu biasa.
Selanjutnya, tautan navigasi aktif saat ini. Tambahkan kelas aktif ke link saat ini untuk memberitahu pengguna di halaman mana ia berada. Jadi dia menggunakan perintah aktif ya. Ini dia perintahnya. Kita coba. Nah, tadi ini dia menggunakan perintah aktif. Jadi perintah aktif ini dia gunakan untuk memberitahu kepada pengguna bahwa bar ini yang sedang aktif. Seperti ini, dia aktif sekarang di bar home. Perintahnya dia menggunakan perintah ini dia. LI aktif background color, kita ubah di sini ya. Kita gunakan nama saja. Kita pakai jadi ini dia perintahnya, yaitu LI aktif background color red dan color tulisannya yaitu putih. Nah, dia panggil di sini LI class aktif aref home. Seperti itu. Selanjutnya adalah tautan pusat dan tambahan batas. Tambahkan teks align center ke LI atau A untuk memutuskan tautan. Tambahkan border property untuk UL menambahkan batas di sekitar bilah navigasi. Jika Anda juga ingin batas dalam bilah navigasi, tambahkan A border bottom ke semua LI elemen kecuali yang terakhir. Kita coba sintaksnya. Jadi sintaksnya seperti ini. Dia menambahkan border di setiap UL-nya ya. Jadi dia menambahkan border. Jadi ini bordernya. Nih. Jadi di sini ada perintah border, ini bordernya. Terus di sini ada perintah aktif, ya ini dia menu yang aktif. Lalu di sini juga ada perintah hover. Nah seperti ini. Navbar vertikal tetap tinggi penuh, buat navigasi samping dengan tinggi penuh. Jadi maksudnya ini walaupun kita scroll ke bawah, bila navigasinya ini atau navigation bar ini tetap di atas, tidak turun ke bawah juga. Jadi yang hanya turun ke bawah itu cuma tulisannya saja. Kita langsung ke sintaksnya. Nah seperti ini. Jadi ini adalah perintah untuk navigation barnya ya. Nah ini yang tadi saya maksud. Dia tetap navigation barnya itu tetap di atas walaupun kita scroll ke bawah tulisannya. Nih. Seperti ini maksudnya teman-teman. Perintahnya apa? Perintahnya ini. Perintahnya ini teman-teman. Nah. Selanjutnya kita ke CSS Navigation Bar Horizontal. Bedanya ini cuma dari bentuknya saja. Yaitu kalau horizontal itu dia menyamping ya. Tadi yang vertikal itu dia ke bawah. Nah, salah satu cara untuk membuat bilah navigation horizontal adalah dengan menetapkan LI elemen sebagai sebaris, selain kode standar dari halaman sebelumnya. Jadi dia sebaris seperti ini, dia menggunakan kode nih, display inline. Jadi kalau menggunakan inline itu dia sebaris. Ini penjelasannya. Display inline secara default LI elemen adalah elemen blok. Di sini kami menghapus jeda baris sebelum dan sesudah setiap item daftar untuk menampilkan dalam satu baris. Jadi sebenarnya ini dia itu displaynya itu kalau non dia ke bawah seperti tadi yang vertikal. Tetapi ketika kita menggunakan perintah inline, dia ini menghapus jeda baris sebelum dan sesudah setiap item daftar. Jadi dia untuk menampilkan dalam satu baris. Item daftar mengambang. Cara lain untuk membuat bilah navigation horizontal adalah dengan mengapung elemen LI dan menentukan tata letak untuk tautan navigasi. Contohnya seperti ini. Ya untuk penjelasannya kita ke sini. Jadi float left digunakan agar elemen blok bergeser bersebelahan. Display block
memungkinkan kami menentukan bantalan dan tinggi lebar margin. Padding, karena elemen blok mengambil lebar penuh yang tersedia, maka tidak dapat mengapung bersebelahan. Oleh karena itu, tentukan beberapa padding agar terlihat bagus. Background color, tambahkan warna latar belakang abu-abu untuk setiap elemen. Jadi ini, dia menggunakan float left, jadi dia bergeser ke sebelahnya. Lalu dia menggunakan display block, paddingnya 8, jadi pengaturan jaraknya ini adalah 8, dan background colornya ini adalah abu-abu. Contoh navigation bar horizontal seperti ini bentuknya. Buat bila navigation horizontal dengan warna latar belakang gelap dan ubah warna latar belakang tautan saat pengguna menggerakkan mouse di atasnya. Seperti ini, dia berubah ketika mouse berada di atasnya. Kita coba. Nah, jadi dia seperti ini. Ini dia sebelum kita arahkan kursornya ke sini, dia menggunakan perintah ini. Background colornya ini, overlay-nya, paddingnya, dan dia menggunakan float, yaitu dia bergeser bersebelahan. Setelah kita tentukan hovernya, maka dia akan berubah. Nah, hovernya di sini dia menggunakan background black ya. Nah, selanjutnya adalah active current navigation link. Tambahkan kelas aktif ke link saat ini untuk memberitahu pengguna di halaman mana ia berada. Jadi sintaksnya seperti ini ya, dia menggunakan aktif. Ini dia, di perintahnya itu untuk memberitahu pengguna bahwa bar ini yang sedang aktif. Jadi perintahnya itu aktif, terus background colornya apa. Biar berbeda, jadi dia pakai perintah ini ya. Selanjutnya tautan ratakan kanan. Tautan rata kanan dengan mengapung item daftar ke kanan atau float right. Kita langsung coba. Nah, ini yang dimaksud dengan tautan float right. Jadi tautannya itu ada yang ke sebelah kanan. Ini dia contohnya. Pembatas perbatasan, tambahkan border right property ke LI untuk membuat pemisah tautan. Kita coba. Nah, ini dia. Jadi tampilnya seperti ini. Dia menggunakan perintah ini dia. LI border right, dia mengatur ketebalan garisnya yaitu 1px, dan dia mengatur warnanya BBB atau warna putih ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah bilah navigasi tetap. Buat bilah navigasi tetap berada di bagian atas atau bawah halaman bahkan saat pengguna menggulir halaman. Jadi ini dia perintahnya untuk bilah navigasinya itu atau bar navigasinya itu tetap berada di atas. Dia menggunakan UL position fixednya topnya 0, bitnya 100. Jadi kalau kita menggunakan ini, mau kita scroll paling ke bawah, di bar navigasinya itu tetap di atas. Terus untuk bagian bawahnya tetap, dia menggunakan UL position fixed bottom 0 width 100%. Jadi walaupun kita kursor ke atas ke bawah, navigation bar ini tetap berada di bawah. Jadi ini dia. Jadi perbedaannya itu cuma di kalau untuk penggunaan bar navigasi yang di atas, yaitu dia menggunakan top 0, sedangkan untuk yang di bagian bawah dia menggunakan bottom 0. Itu perbedaannya ya. Selanjutnya adalah navbar horizontal abu-abu. Seperti ini, dia menggunakan navigation bar dengan warna abu-abu. Perintahnya yaitu UL border 1px solid, terus warnanya apa, dan background color warnanya apa. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi menggunakan perintah border. Ini dia perintahnya. Border, kita atur bordernya mau tebalnya bagaimana, terus warnanya warna apa, dan background colornya apa.
Materi selanjutnya adalah CSS dropdown. Jadi CSS dropdown ini ada 3 macam, yaitu ada text dropdown, menu dropdown, dan gambar dropdown. Kalau text dropdown itu ketika kita mengarahkan kursor ke teks tertentu yang sudah diatur dropdownnya, maka akan muncul sebuah teks yang tersembunyi ya, seperti ini. Terus untuk menu dropdown, ketika kita mengarahkan kursor kita ke menu, suatu menu, maka akan muncul lagi menu lainnya seperti ini. Lalu kita ke picture dropdown. Nah, ketika kita mengarahkan kursor kita ke gambar ini, maka gambarnya akan membesar dan ada keterangannya seperti ini ya. Nah, kita ke penjelasannya. Dropdown dasar buat kotak dropdown yang muncul saat pengguna menggerakkan mouse ke sebuah elemen. Kita langsung coba. Nah, ketika kita mengarahkan kursor kita ke sini, maka akan muncul sebuah pesan, yaitu hello world. Dia menggunakan perintah ini, dropdown content dan dropdown hover ya. Nah, ya di sini ada kombinasi dropdown hover dan dropdown contentnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dia menggunakan panggilan div class dropdown. Terus ketika kita nanti mengarahkan kursor kita ke mouse over ini, maka akan muncul tulisan hello world. Ini dia perintahnya, pemanggilannya ya. Ini dia panggilannya. Div class dropdown, span mouse over, div class dropdown content. Terus kata apa nih yang mau muncul ketika kita mengarahkan kursor kita ke sini? Itu tulisan hello world. Selanjutnya, menu dropdown. Jadi ketika kita mengarahkan kursor kita ke sini menunya, akan muncul lagi menu-menu lain yang tersembunyi. Kita langsung ke sintaksnya. Ya, sintaksnya seperti ini. Dia menggunakan perintah ini dia. Dropdown, dia atur semua posisinya, background colornya, tebal boxnya, semuanya ya, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini dia panggilannya. Nah ini dia panggilannya ya, sehingga bisa muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, gambar dropdown. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar dan konten lain dalam kotak dropdown seperti ini? Kita langsung ke sintaksnya. Jadi ketika kita mengarahkan kursor kita ke gambar ini, maka akan muncul sebuah gambar dan keterangannya. Dia menggunakan sintaks, ini dia. Mulai dari sini ya sintaksnya. Nah, itu dia sintaksnya. Terus dia panggil sintaks yang tadi kita buat CSS-nya. Dia panggil dengan div, terus kelas apa nih yang mau dipanggil? Yaitu kelas dropdown. Nah, seperti ini. Ada kelas dropdown content, dan kelas dex. Nah, dex ini dia itu yang ini, keterangan tulisan di gambarnya. Itu ada yang namanya dex. Selanjutnya navbar dropdown. Jadi di sini kombinasi navigation bar dan dropdown ya. Kita coba. Jadi ini dia menggunakan sintaks untuk membuat dropdown, untuk membuat navigation bar dulu. Nah ini, lalu dia menggabungkan dengan penggunaan sintaks dropdown. Nah ini dia sintaksnya. Dan ini dia panggilannya. Dia menggunakan panggilan li dan ada juga panggilan div. Panggilan li itu untuk memanggil sintaks navigation barnya, sedangkan panggilan div itu untuk memanggil dropdownnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dia yang dimaksud dengan navigation bar. Terus dropdownnya ini dia. Seperti ini teman-teman. Demikian penjelasan materi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.